Record kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungannya, tetap sehat, semangat dalam mendidik anak-anak Batam ini ya. Dan umumnya untuk anak Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kali ini kita akan melaksanakan MGMP yang sebagai tuan rumah, yaitu SMA Yosudarso. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Kapseknya sendiri. Waduh. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bu Sumiati. Oh, sama Pak Pandu, oke. Ya, bersama Pak Pandu. Sebagai sekolah pembelajaran, ya. Oke, mantap. Yang mana kita ketahui bersama bahwa sekolah pembelajaran akan menjadi visi misi tujuan kita akhir nanti untuk seluruh kota Batam ya, untuk seluruh Indonesia umumnya. Dan yang kedua, nanti kita akan mendengarkan bagaimana aplikasi Padlet ya oleh Bu Hermawati, SMA 1 Batam. Oke, tanpa waktu, kami persilahkan kepada Ibu Sumiati. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Kan Bu, sebentar saya ingin ke. Oke, sebentar. Baik. Terima kasih ya, Pak silakan, Isam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam berjumpa kembali. Pagi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya, dalam lindungan Tuhan, jauh dari sakit penyakit ya Bapak Ibu ya, itu harapan kita semua. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Isam dan Bu Herma yang mempercayai kami pihak SMA Yosudarso untuk sharing. Di sini kita masih dalam berproses belajar ya Pak Isam ya. Karena memang kita itu sebagai sekolah penggerak ini lebih banyak belajar sendiri dan pemerintah memberikan prinsipnya saja. Jadi benar-benar konsep belajar merdeka ini benar-benar merdeka juga untuk sekolah, satuan pendidik, dan pendidik untuk mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolah. Saking merdekanya, ya tidak ada ukuran benar dan salah. Yang penting kita mengacu pada paradigma baru yang diharapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, untuk dalam pembelajaran mengubah dari paradigma lama menjadi paradigma baru. Seperti apa ya sebenarnya paradigma baru yang diharapkan oleh pemerintah? Sebenarnya kita mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang melakukan ya pembelajaran dengan paradigma baru, cuman mungkin belum kita sadari atau mungkin belum optimal kita lakukan ya pembelajaran dengan paradigma baru. Pada prinsipnya kan kita dari dulu mau K13, mau KBK ya, mau kurikulum lama. Prinsip pembelajaran itu kan kita selalu diminta menitik beratkan pada siswa atau berpusat pada peserta didik. Nah, jadi apa yang membedakan dari kurikulum lama dengan yang namanya sekolah penggerak ini? Yang istilah kurikulumnya masih belum pasti apakah namanya kurikulum operasional sekolah atau kurikulum sekolah penggerak, belum dinamai sampai sekarang. Tetapi bahwa paradigma baru ini tadi konsepnya berpusat pada peserta didik. Sehingga proses pembelajaran itu mengacu pada karakteristik siswa. Jadi benar-benar diharapkan terjadi diferensiasi dalam pembelajaran. Maka ada beberapa siklus yang harus dilalui oleh guru. Yang pertama, mereka harus melakukan namanya pemetaan standar kompetensi. Nah, mulai dari apa yang dilakukan asesmennya, diagnostik,
ada diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif untuk melihat konteks latar belakang budaya sosial dari peserta didik sendiri. Sehingga itu nanti akan mempengaruhi proses pembelajaran yang akan dirancang oleh guru yang bersangkutan di mata pelajaran tersebut. Jadi pemetaan standar kompetensi termasuk kompetensi yang sudah dimiliki siswa untuk mau masuk ke materi yang akan diajarkan. Supaya dalam prosesnya diharapkan terjadi diferensiasi materi juga. Diferensiasi itu ada 3 poin utama yang diharapkan ya secara prinsip, yaitu diferensiasi materi, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, benar-benar siswa dimerdekakan dalam hal ini sesuai dengan karakteristik mereka. Lalu akhirnya perencanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan asesmen tujuannya adalah memang untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi seperti itu siklusnya Bapak Ibu ya. Mulai dari pemetaan standar kompetensi, lalu guru merancang proses pembelajaran, lalu pelaksanaan asesmen yang tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran atau pembelajaran yang diharapkan. Nah, izin itulah yang dimaksud dengan paradigma baru ya. Jadi sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah melakukan, hanya yang mungkin belum adalah penekanannya pada asesmen diagnostik dan penilaian atau asesmen formatif yang selama ini kita lebih cenderung melakukan asesmen sumatif daripada formatif, yaitu di akhir tahap pembelajaran. Nah, diharapkan memang guru lebih banyak menekankan pada asesmen formatif, yaitu asesmen yang dilakukan dalam proses pembelajaran untuk memperbaiki pembelajaran itu sendiri. Izin Pak Isam, saya share screen. Mencoba kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Izin saya share. Ini ya, saya kurang familiar dengan apa? Microsoft Teams. Open panah ke atas ya Pak ya? Ya. Oke. Baik. Oke, silakan Bu. Oke. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak Isam? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu, Belum, Bu. Belum. Saya share lagi. Sudah, Bu. Sudah, Pak? Ya. Sudah, Bu. Baik. Baik Bapak Ibu, memang ini sih saya yakin Bapak Ibu sudah mendapatkan mungkin dari kepala sekolah sebelumnya yang pernah presentasi di MGMP Matematika ya, bahwa visi pendidikan Indonesia itu seperti yang kita ketahui yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, jadi itu yang mendasari dari tujuan sekolah penggerak, bahwa kita menciptakan siswa yang berkarakter dan memiliki kompetensi. 2 poin utama itu, karakter dan kompetensi. Kompetensi pun adalah kompetensi yang holistik. Nah, inilah yang membedakan ya Bapak Ibu dengan K13. Kalau K13 itu kompetensinya kita pecah-pecah. Baik pengetahuan, keterampilan, bahkan penilaiannya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Dan juga sikap sampai sekarang juga masih terpisah. Nah, itu namun dalam prosesnya itu dan sampai laporan hasilnya itu benar-benar menjadi satu yang utuh atau holistik. Jadi nanti penilaian yang Bapak Ibu lakukan tidak lagi terpisah pengetahuan sendiri, keterampilan sendiri. Maka pemerintah memberikan namanya capaian pembelajaran. Jadi selain profil pelajar Pancasila yang akan menguatkan ke terbentuknya karakter,
Kompetensi yang diharapkan Baru 29 menit. ya, Detik. itu dari capaian CP ya, capaian pembelajarannya. Nah, jadi Bapak Ibu, 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ini benar-benar menjadi pedoman bagi kita melakukan pembelajaran baik intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikulernya. Nah, ini yang diharapkan pemerintah melalui pembelajaran yang memerdekakan siswa tadi, dalam prosesnya akan terbentuklah 6 profil ini. Kenapa? Karena kita berorientasi pada siswa. Siswa lebih banyak diberikan peranan dalam pengalaman belajarnya. Saya pikir dalam proses Bapak Ibu sudah menjalankan mau K13, mau sekolah penggerak, namun kita tidak pernah lebih memberikan keleluasaan mungkin pada waktu itu untuk siswa bereksplorasi, memiliki pengalaman belajar, terdiferensiasi dalam materi, dalam proses, bahkan dalam produk. Nah, itu sehingga kurang merdeka. Ketika kurang merdeka, terhambatlah harapan terjadinya karakter-karakter di 6 profil pelajar Pancasila ini. Ya, itu harapan pendidikan Indonesia saat ini. Nah, di sekolah penggerak ini memang fokusnya benar-benar kompetensi yang diharapkan tadi saya bilang sampaikan holistik, dan guru selalu dibekali dengan pembekalan SDM yang unggul, baik kepala sekolah maupun guru selalu mendapatkan proses pendampingan. Yang tujuannya apa? Nah, kita sudah melakukan namanya AKM kemarin ya Bapak Ibu ya, ANBK ya, ANBK. Di situ kita nanti akan mendapatkan report atau laporan bahwa sekolah kita itu berada di tahap mana nih? 1, 2, atau 3 atau 4. Nah, harapannya ketika kita mendapatkan status sekolah kita di 1, dengan pembelajaran yang di sekolah penggerak ini, kita akan meningkat kualitas belajar siswa itu levelnya naik. Nah, sehingga intervensi pemerintah itu berdasarkan data yang diperoleh pada saat ANBK. Mereka akan memberikan intervensi supaya sekolah ini bergerak 1-2 langkah lebih maju. Seperti itu. Nah, inilah tahap sekolah nanti kita, di mana itu tahap 1, 2, 3, atau 4. Kayaknya 3 dan 4 mungkin masih di level yang mungkin yang terbaik ya. Nah, mungkin kita masih berada di 1, 2 ya. Nah, ketika itu maka proses pembelajaran yang akan diperbaiki bersama dengan intervensi dari pemerintah untuk menaikkan level kita. Nah, inilah nanti yang namanya intervensi berbasis data. Nah, sementara saya bicara itu dulu. Maaf, Umi. Iya. PPT-nya belum terlihat. PPT-nya belum tampil, belum Bu. nampak. Iya. Iya, PPT-nya belum gitu. tampil, Bu. Iya, tadi saya mau. Oh, baik. Belum dibuka, Bu. Ya. Saya stop share lagi. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, Pak. Sudah, Bu. Oh, Mantap, mantap, Bu, mantap. Iya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ini MGMP kita nanti mungkin peranan MGMP saling belajar pada saat memecah tujuan pembelajaran. Jadi pemerintah itu hanya memberikan yang pertama struktur kurikulum yang kita ketahui dengan alokasi jam mengajarnya, mata pelajarannya, lalu itu jelas full mutlak kita lakukan ya kan Bapak Ibu. Lalu yang kedua memberikan yang namanya capaian pembelajaran salah satunya. Lalu ada juga yang diberikan adalah 6 profil pelajar Pancasila. Nah,
ketika kita, dan yang terakhir memberikan prinsip pembelajaran serta asesmen. Prinsipnya saja Bapak Ibu. Selebihnya kita yang mengembangkan sendiri. Nah, di sini saya fokus pada prinsip pembelajaran. Nah, yang menjadi PR bagi kita di mata pelajaran serumpun, dimanapun Bapak Ibu berada dalam satu komunitas, baik di sekolah maupun MGMP, adalah bersama-sama ayo memecah yang namanya capaian pembelajaran. Kalau dulu kita kenal itu kumpulan KI, KI1, KI2, KI3, KI4. Karena di situ adalah kompetensi yang mencakup pengetahuan, ada nilai spiritualnya, dan bahkan ada pengetahuannya, dan serta keterampilannya. Itu dirangkum jadi satu narasi yang namanya capaian pembelajaran. Nah, untuk mata pelajaran yang serumpun memang harus saling bekerja sama, memecah yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, mungkin kalau tujuan pembelajaran ini di K13 lebih kita kenal dengan KD ya. Di situ isinya ada kompetensi dan konten. Nah, di tujuan pembelajaran itu kita melihat kompetensi apa yang ada di capaian pembelajaran. Baik pengetahuan, baik keterampilan, dan juga sikapnya itu tadi. Itu kompetensinya apa yang akan diidentifikasi dalam tujuan pembelajaran. Lalu disandingkan dengan kontennya atau materi pembelajarannya apa. Nah, itu menjadi satu rangkuman, satu redaksional yang namanya tujuan pembelajaran. Kita pecah jadi beberapa tujuan pembelajaran. Nah, nanti Mas Pandu, Pak Pandu bisa share CP-nya seperti apa, capaian pembelajarannya, lalu mencoba pecahan tujuannya seperti apa di matematika kelas 10 fase E. Lalu dari tujuan yang sudah kita pecah ya, hasil diskusi guru serumpun, lalu diurutkan. Bagaimana mengurutkannya ya sesuai dengan tahapan pencapaian konten tersebut. Maka namanya adalah alur tujuan pembelajaran, atau alur tujuan pembelajaran ini kalau dulu kita sebut silabusnya Bapak Ibu. Silabusnya. Nah, inilah PR-nya dari Bapak Ibu guru, beratnya di sini harus memecah capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan ini harus melihat kompetensi dan kontennya. Lalu baru membuat alur tujuan pembelajarannya atau silabusnya kalau dulu kita kenal. Nah, itu nanti ke depan menjadi kerja tim, bisa di MGMP sekolah, bisa di MGMP kota, bersama-sama untuk mungkin memecah capaian pembelajaran menjadi tujuan sampai alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya bicara terkait dengan prinsip pembelajaran Bapak Ibu ya, yang tadi saya sampaikan. Prinsip pembelajaran tadi dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik sesuai kebutuhan, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, apa yang dilakukan di tahap 1 ini Bapak Ibu? Nah, di tahap 1 ini yang sudah kami lakukan di SMA Yosudarso dan yang juga diharapkan oleh Kemendikbud, kita melakukan yang namanya asesmen diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif. Kalau non-kognitif, kita bisa bekerja sama menggandeng guru BP untuk melihat latar belakang siswa ini tinggalnya di daerah yang bagaimana, sarana prasarananya bagaimana, lingkungan belajar dia ada masalah atau tidak, lalu bekal dia untuk mungkin bekal dia di mata pelajaran sebelumnya, mungkin itu juga salah satu mempengaruhi mungkin pada saat SMP-nya nilainya bagaimana, ya prestasi dia bagaimana, itu diagnostik non kognitif. Nah, itu kita sudah mencoba telusuri melalui, pada waktu itu kita daring jadi melalui Google Form. Lalu yang berikutnya, guru mata pelajaran sebelum melakukan pembelajaran, ini harapannya ya Bapak Ibu ya. Perkara di sekolah ini masih baru berjalan mungkin 50%, ya itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Kita memang berproses. Nah, kami juga sudah mencoba itu
diagnostik kognitif. Nah, jadi Bapak Ibu guru mata pelajaran jangan gegabah untuk langsung masuk ke materinya. Jadi kalau misalnya kita belajar terkait misalnya trigonometri, ya. Trigonometri, apa saja materi yang dibutuhkan untuk mencapai trigonometri? Mungkin pengertian sudut radian, mungkin, atau hal-hal lain yang diperlukan untuk masuk ke materi tersebut. Atau mungkin sudut istimewa atau cara menemukan sudut istimewa yang mungkin sudah ditemukan di tahap sebelumnya. Nah, itu asesmen diagnostik kognitif. Untuk menjadi materi prasyarat kita itu mau melihat sejauh mana siswa sudah memahami materi prasyaratnya. Nah, itu wajib dilakukan untuk menentukan materi yang akan diberikan di tahap awal di kelas tersebut. Itulah yang disebut dengan proses merancang proses sesuai dengan karakteristik siswa. Lalu yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Maksudnya Bapak Ibu, nah ini kecenderungan ya Bapak Ibu guru dan mungkin saya juga tidak sabar untuk mengajak siswa mengeksplor. Kecenderungannya kita selebih banyak menyuap, memberikan gitu ya. Jadi diharapkan siswa ini menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mereka yang lebih banyak menemukan, mendapatkan pengalaman belajar, mengeksplorasi diri dengan diberikan bahan-bahan materi untuk mereka eksplor terlebih dahulu. Ya, rasa ingin tahunya, karakter, dimensi profil pelajar Pancasilanya dapat, maka inilah yang diharapkan mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik yang holistik. Tadi saya sudah sampaikan, itu sudah tercakup dalam tujuan pembelajaran kita. Jadi kita fokus pada kompetensi, dan kompetensi itu pun tadi holistik ya, tercakup juga karakter di dalamnya. Yang keempat, yaitu pembelajaran yang relevan. Kalau pembelajaran relevan, pasti akan lebih bermakna bagi siswa dan akan memberikan ketertarikan. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu guru sudah selalu berproses menuju ke sana, mau K13, mau juga kurikulum sekolah penggerak, kan harapannya selalu kita diharapkan lebih pada kontekstual ya Bapak Ibu ya. Nah, ini terus ditekankan dan dirancang sehingga sesuai dengan konteks dan lingkungan peserta didik melalui apa asesmen diagnostik itu tadi. Kalau anak tinggal di lingkungan industri, tidak mungkin kita bicara di lingkungan perikanan misalnya. Ya mungkin kita bicara dengan permasalahan yang berada di lingkungan industri. Seperti itu harapannya, dan saya yakin Bapak Ibu sudah tahu untuk masalah pembelajaran yang relevan. Lalu yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ya, itu Bapak Ibu. Berikutnya yang saya fokus untuk tekankan adalah selain prinsip pembelajaran adalah assessment. Di sini juga tidak ada hal yang baru Bapak Ibu terkait assessment. Hanya perbedaan penekanan saja yang harus dibalik. Kalau di kurikulum lama kita lebih cenderung assessment of learning ya Bapak Ibu ya. Assessment untuk evaluasi di akhir pembelajaran. Itu paling banyak kita lakukan. Sedangkan assessment as learning itu paling sedikit. Ya, yang kita lakukan mungkin assessment for learning mungkin masih tidak ada perubahan ya. Assessment as learning dan for learning sama-sama untuk proses perbaikan pembelajaran. Jadi dilakukan selama proses pembelajaran. Namun kalau as learning itu melibatkan siswa itu sendiri untuk melakukan penilaian diri, penilaian teman sejawat. Nah, itu kan dulu pernah juga di K13 ya Bapak Ibu ya. Pernah juga. Nah, jadi tidak ada hal yang baru, hanya letak prioritasnya yang harus dibalik. Kalau dulu off for S, sekarang harus S for off. Nah, jadi seperti ini. Kalau dulu kita S for off,
Sekarang kita banyakin harusnya yang mana S for off. Kalau dulu off for S. Jadi kita harus banyakin yang S baru for baru off. Nah, untuk tidak membebani siswa memang diharapkan dalam proses pembelajaran assessment formatif lah yang diberikan dalam proses itu paling banyak diharapkan daripada yang tes sumatif lah yang kita kenal dengan tes sumatif itu of learning, assessment of learning. Itu diharapkan sedikit saja dilakukan supaya apa? Proses perbaikan selalu seperti tadi menjadi perubahan paradigma baru, itulah salah satunya. Bahwa proses penilaian itu untuk perbaikan proses pembelajaran. Bukan untuk menilai hasil pembelajaran semata saja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu apa saja yang sudah dilakukan di Yosudarso? Saya pikir mungkin sekolah penggerak yang lain juga sudah melakukan dan Bapak Ibu semuanya akan berproses pada sekolah penggerak dan nanti sama-sama bisa saling belajar. Tidak ada yang paling, kita hanya mungkin menang duluan ya Bapak Ibu, tapi nanti ketika dalam proses kita bisa tetap belajar bersama. Yang sudah dilakukan adalah yang pertama, sekolah itu sudah melakukan analisis konteks ya. Ketika melakukan analisis konteks tadi, salah satunya adalah melibatkan orang tua Bapak Ibu, bukan hanya siswa saja. Orang tua kita libatkan, apa sih sebenarnya harapan orang tua di dalam proses pembelajaran? Ini harus lebih banyak karena orang tua ini kan kepentingannya paling tinggi di antara yang lain, baik pemerintah maupun siswa itu sendiri. Yang memiliki kepentingan paling tinggi adalah sebenarnya orang tua daripada guru. Maka kita mencoba mencari tahu harapan orang tua itu seperti apa. Nah, setelah itu sekolah mencoba mereview kembali visi dan misi serta tujuan sekolah. Ini terkait dari PR sekolah ya sebagai satuan pendidikan. Lalu berikutnya juga pengorganisasian pembelajaran seperti apa. Nah, yang dalam proses guru adalah ini, assessment diagnostik, assessment formatif dan sumatif, dan juga proyek sekolah. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, assessment diagnostik, formatif dan sumatif mencoba kita selalu tekankan diagnostik harus dilakukan. Kalau non kognitif mungkin bisa sih di awal sekali saja untuk melihat latar belakang siswa ya. Tapi kalau non kognitif, diagnostik non kognitif memang diharapkan setiap kita mau masuk ke ruang lingkup materi yang baru. Nah, baru dilakukan assessment formatif. Misalnya kita mau belajar bangun ruang, kalau misalnya anak SD ya, bangun ruang. Formatif bisa kita lakukan tidak harus banyak soal ya Bapak Ibu, sebenarnya sudah pernah melakukan, hanya mungkin kita tidak mengambil nilai ya. Coba anak-anak mengidentifikasi apa saja sih yang masuk bangun ruang, mereka menulis jawaban. Lalu kita bisa kolek itu untuk menjadi penilaian. Nah, itulah penilaian formatif. Lalu kita berikan feedback. Feedbacknya kita meluruskan, mengajak diskusi siswa ya. Lalu mereka mereview pada refleksi pada dirinya sendiri. Oh, tadi jawaban saya ada yang salah ya. Nah, itulah proses perbaikan. Nah, diharapkan yang formatif seperti ini itu lebih dibanyakin. Nah, penilaian harian ini masih menjadi ada perbedaan kami, dia masuk sumatif atau formatif. Nah, kalau pengawas kami masih mengatakan bahwa ulangan harian itu masih masuk sumatif. Karena selagi kita masih melakukan perbaikan, yaitu remedial, itu masih masuk formatif. Nah, sumatif benar-benar dilakukan di akhir dari proses pembelajaran, yaitu ujian semester. Lalu berikutnya, penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu proyek sekolah yang sudah kami lakukan dengan tema, ada 7 tema yang pemerintah kasih, sekolah bisa menjalankan minimal 3 tema. Nah, tema yang kami jalankan di sekolah kami itu adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana, kenapa diambil itu? Nah, inilah proses yang namanya analisis konteks, melihat
dari latar belakang, lalu kita mengambil tujuan atau temanya apa. Nah, karena sekolah kami ini benar-benar beraneka ragam suku, budaya, dan agama, maka proyek pertama yang kami ambil adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana tujuannya supaya mereka menghargai keberagaman yang ada di warga sekolah itu sendiri. Sampai pada akhirnya mereka berproses lalu menghasilkan produk. Nah itu tadi Bapak Ibu, sampai produk pun kita diferensiasi. Kalau memang siswa itu mampunya menuangkan hasil dari pendampingan proyek sekolah ini ke dalam bentuk portofolio, silahkan. Ke dalam bentuk poster, mungkin yang bakatnya ke sana silahkan. Jadi kita tidak benar-benar tidak kaku membatasi di produknya. Itulah diferensiasi proses pembelajaran di produk. Yang menuangkan dalam bentuk tampilan mau drama silahkan, mau tampilan membuat video silahkan. Nah, itulah diferensiasi produk. Nah, kalau di dalam pembelajaran diferensiasi produk ya sama Bapak Ibu. Cuman apakah matematika misalnya mau membuat portofolio anaknya, ya silahkan. Mungkin Bapak Ibu sudah punya pengalaman dalam menyusun, mengarahkan anak untuk membuat portofolio. Oh, siswa membuat poster, ya silahkan. Yang terkait dengan pelajaran tersebut mungkin dikontekskan ke yang relevan ke kehidupan sehari-harinya. Seperti itu Bapak Ibu, sekali lagi saya bukan untuk menjadi apa ya, menjadi satu-satunya narasumber yang mau mengajarin Bapak Ibu, tidak. Tapi di sini kami masih menyadari masih banyak hal yang kurang di kami. Kami masih berproses dalam belajar. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin sudah belajar sendiri tentang bagaimana kurikulum sekolah penggerak tentu bisa mendapatkan info lebih, bisa saling memberikan masukan ke kami. Intinya tidak ada kata benar dan salah selama masih berproses. Nah, yang perlu dikembangkan oleh guru-guru adalah terkait modul ajar, ya. Modul ajar ini ya kita dulu sebutkanlah RPP seperti itu. Nah, di dalam RPP memang ditekankan pada aktivitas-aktivitas siswa yang itu tadi ada kegiatan siswa untuk mengeksplorasi siswa itu sendiri untuk lebih berkembang sehingga profil pelajar Pancasila tercapai. Kata merdeka, merdeka itu sebenarnya kalau kita pelajari dari merdeka itu bebas ya Bapak Ibu, artinya memang sesuai dengan karakteristik siswa. Sebenarnya ada singkatannya merdeka itu Bapak Ibu. M yang pertama itu sebenarnya dalam proses pembelajaran itu kita mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri apa ya bekal anak siswa itu yang dia miliki melalui apa asesmen diagnostik gitu ya. E yang itu adalah eksplorasi. Bagaimana di dalam proses pembelajaran kita bisa mewadahi siswa untuk melakukan eksplorasi. Ya, R-nya adalah refleksi. Ya, refleksi berarti kita memberikan bimbingan pada siswa dari hasil yang sudah mereka lakukan dari eksplorasi itu kita memberikan bimbingan refleksi. Ya. Lalu yang berikutnya R berikutnya adalah ruang kolaborasi. Apakah sudah kita lakukan tuh pembelajaran kita itu memfasilitasi siswa untuk terjadi ruang kolaborasi. Ya, merdeka RD, demonstrasi. Kita bisa nggak mengajak siswa kita untuk melakukan demonstrasi supaya mereka punya action, menampilkan hasil yang pemikiran mereka, untuk tampil, supaya mereka lebih percaya diri, mengajari mereka, menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Demonstrasi. Yang terakhir adalah elaborasi. Elaborasi di dalam proses pembelajaran mungkin Bapak Ibu melalui proses memberikan wadah tanya jawab ya, komunikasi di dalamnya, saling memberikan pendapat ya, elaborasi. Merdeka K, merdeka A, action ya, action. K yang terakhir kolaborasi, A yang terakhir adalah action. Ada nggak aksi nyata anak-anaknya?
mungkin dalam menghasilkan produk itu salah satunya untuk mengcover mereka melakukan action atau aksi nyatanya. Baik, itu saja sih Bapak Isyam yang bisa saya berikan. Mohon maaf kalau banyak kurangnya Pak Isyam karena masih berproses. Saya di sini salut sebenarnya untuk sekolah SPK. Ketika saya ikut MGMP yang waktu itu narasumbernya Bapak dari mana, Kalista ya waktu itu ya. Waktu itu memaparkan tentang sekolah SPK. Nah, itulah benar-benar sekolah SPK inilah yang kayaknya pemerintah arahnya ke sana gitu. Ketika melakukan penilaian, apapun yang siswa lakukan dari penilaian itu, ya dari hasil ulangan dia, pengambilan penilaian, ada apa? Ada nilainya untuk siswa, mau salah mau benar gitu ya. Nah, disitulah diferensiasi salah satu produk untuk penilaiannya. Itu saja Pak Isyam, saya terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, Ibu. Maaf. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Begitulah kawan-kawan pemaparan dari Bu Sumiati yang kita garis bawahi tadi dari singkatan Merdeka ini ya. Dari mulai E eksplorasi, R refleksi ya kan, D demonstrasi, E elaborasi, K kolaborasi, sama action. Wah, luar biasa. Kasih aplaus untuk Bu Sumiati. Oke, baik Bapak Ibu, dari pemaparan Bu Sumiati mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, atau mungkin ada semacam tambahan yang seperti yang disampaikan oleh Bu Sumiati tadi. Silakan Bapak Ibu. Bisa raise hand dulu baru kita persilahkan. Mungkin masih belum ada ya. Saya coba memulai Bu bertanya ini ya mengenai tadi yang learning ini Ibu. Bagaimana Ibu caranya untuk sebagai guru mempersiapkan learning ini? Bagaimana Bu? Silakan Bu Sumiati, mohon izin. Baik Bapak, terima kasih ya. Untuk assessment as learning ya Bapak Ibu, sebenarnya di K13 tadi saya pernah sampaikan, kita pernah cuman mungkin hanya sekali dua kali saja di awal kita melakukan, yaitu melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan assessment. Dulu kita melakukan penilaian diri ya Bapak Ibu ya. Siswa melakukan penilaian diri. Kita pernah punya merubrikan penilaian di mata pelajaran kita ya, penilaian diri untuk kita berikan kepada siswa melakukan penilaian diri. Nah, itu salah satu yang dilakukan dalam assessment as learning. Lalu penilaian teman sejawat dulu juga pernah kita lakukan ya Bapak Ibu ya, penilaian teman sejawat. Nah itu kalau kita kembali melakukan itu loh, yang pernah kita lakukan di K13, nah itulah assessment as learning. Nah hanya yang membedakan dulu kita yang menentukan rubriknya. Nah kalau dalam hal ini kita mau bisa melibatkan siswa untuk melakukan memberikan masukan penentuan rubrik penilaian, nah itu salah satu yang diharapkan dari assessment as learning. Itu yang menurut yang saya baca seperti itu ya Bapak ya. Ya itu harapannya yang kita harapkan seperti itu kembali kita lakukan. Baik Ibu, luar biasa. Ya. Itu tidak sebatas untuk sikap ya Bu ya. Biasanya kan kemarin yang di K13 untuk yang penilaian teman sejawat itu hanya terbatas untuk sikap saja Ibu. Ya, apakah benar begitu? Benar sih Pak. Dulu lebih pada sikap ya. Cuman di sini memang tidak dikatakan ya boleh dilakukan untuk penilaian
kompetensi lain seperti pengetahuan dan keterampilan sih tidak ada dikatakan seperti itu. Nah, apakah itu bisa kita melakukan penilaian diri sendiri atau juga teman sejawat untuk pengetahuan dan keterampilan. Ini yang kami belum berproses ke sana. Jadi masih sebatas penilaian sikap gitu ya, Bapak. Ya. Nah, tapi kalau harapannya tadi untuk memperbaiki proses pembelajaran, ya mungkin salah satunya bisa menilai proses pembelajaran itu sendiri, pemahaman dia terhadap materi ini sejauh mana. Mungkin seperti itu, Pak. Pemahaman materi terhadap materi yang diberikan sudah memahami atau sampai pada belum memahami. Lalu mungkin indikatornya lebih pada indikator-indikator tentang pengetahuan, sudah paham atau belum, ada kesulitan yang mana, seperti itu. Mungkin itulah yang bisa kita lakukan, tapi tidak untuk menilai nilai hasil pekerjaan, pengetahuan, hasil pekerjaan, keterampilan, mungkin seperti itu, Pak. Ya. Tapi ini sekali lagi kami juga belum full benar-benar melakukan yang diharapkan pemerintah ya, mungkin baru sekian persen ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi harapannya mungkin refleksi e-learning karena untuk proses pembelajaran untuk perbaikan, jadi melihat pemahaman siswa itu sejauh mana paham sampai tidak paham sampai paham. Nah, itulah yang dilakukan di e-learning untuk perbaikan. Tapi tidak untuk menilai hasil pekerjaan, pengetahuan ataupun keterampilan. Itu Bapak Isam. Baik Bu, terima kasih banyak. Oh iya Ibu, ini satu lagi nih berkaitan dengan konten materi nih Bu ya. Kan di situ di matematika banyak itu Bu topiknya yang harus diajarkan kepada siswa gitu ya. Terlebih lagi di kelas 10 ini kan semua mapel include di sana, baik IPA atau IPS karena penjurusan di kelas 2 ya Bu ya. Bagaimana triknya Bu agar semuanya terpenuhi kalau misalkan banyak gitu Bu? Baik Pak. Ya silakan Bu. Baik Pak. Jadi memang ini keluhan pertama guru matematika ya Pak ya. Guru matematika beda dengan guru IPA. Beberapa pelajaran IPA ada juga kimia juga kompleksitasnya tinggi, apalagi matematika. Kompleksitasnya sungguh malah luar biasa tinggi. Jadi saya langsung mengeluh juga sama pengawas, sama fasilitator nasional. Bagaimana siswa malah menjadi merdeka ini? Kalau kontennya atau kompleksitas materinya sebegini banyaknya gitu. Tidak jadi merdeka anak-anak kita gitu. Ya walaupun sambil bercanda juga, ya mereka juga ketawa juga ya menanggapinya. Saya juga keluhkan hal itu, Pak. Maka yang disampaikan bahwa memang ditekankan, memang kita kalau ngejar materi tidak habis. Ya ngejar materi tidak habis karena sangat banyak kompleksitasnya. Jadi lebih pada menekankan satu poin capaian pembelajarannya itu apa, tujuan utamanya, disitulah lalu biarlah siswa mengeksplorasi, mengembangkan dirinya. Lebih ditekankan seperti itu. Jadi kalau kita mau memberikan semuanya, tidak akan tercover oleh jam pembelajaran yang diberikan, apalagi jamnya juga dikurangin gitu. Maka caranya ya lebih banyak kepada siswa diberikan untuk eksplorasi. Tapi untuk siswa yang lambat, tetap tujuan itu tercapai. Namun kompleksitasnya mungkin tidak semendalam untuk anak yang sudah levelnya lebih tinggi. Seperti itu Bapak. Kalau kita melihat bukunya memang luar biasa, tetapi kita kembali disuruh meminta melihat capaian pembelajarannya, ditekankan pada apa, itu saja yang kita tuju. Itu Pak dari saya. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Oh, terima kasih Bu, terima kasih banyak sudah memberikan gambaran ya untuk kita siap-siap ya ini sebagai seluruh sekolah Kota Batam bisa menjadi sekolah penggerak ini. Ya, Oke, ya. Ada lagi yang lain nih kawan-kawan guru? Saya Bu Herma Pak. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya Pak. Bu.
Usum, saya mau nanyakan yang ini. Asesmen diagnostik itu apakah hanya di awal tahun ajaran atau setiap KD ya, Bu? Iya, baik. Terima kasih Bu Herma. Asesmen diagnostik kognitif khususnya ya Ibu ya, itu dilakukan setiap awal dari KD tersebut atau setiap awal dari tujuan pembelajaran. Karena kita mau melihat di tujuan pembelajaran itu kebutuhan materi prasyaratnya apa, kita mau melihat sejauh mana siswa punya bekal ke situ. Nah, maka ada 3 hal ya, pasti nanti ada kelas yang bawah dalam hal pengetahuan kurang, ada yang intermediate, ada yang sudah mungkin high level. Mungkin itu hasil yang akan kita temukan, pasti ada 3 tingkatan. Nah, untuk tingkatan siswa yang rupanya kita berikan hal-hal dasar materi prasyarat, kok anak ini nggak bisa gitu, kita kelompokkan. Yang menengah kita kelompokkan dan yang sudah high level ya, apa sikap kita untuk membedakan 3 itu. Yang pertama, untuk anak yang tingkat bawah kita lakukan matrikulasi, itu harapannya. Jadi kita bawa ke kelas intermediate. Yang kelas intermediate kita sementara berikan penugasan. Mungkin karena dalam satu proses pembelajaran nggak mungkin kita biarkan. Kita berikan penugasan sesuai level dia. Untuk anak yang sudah high level biasanya 1 sampai 3 anak ya. Dalam satu kelas kita berikan soal yang lebih paling menantang untuk anak ini. Selagi kita masih memberikan matrikulasi untuk menggiring anak yang kelas di bawah itu tadi. Seperti itu Bu, jadi setiap tujuan pembelajaran kita mulai, di situ kita lakukan diagnostik kognitif. Oh iya, baik Bu, berarti itu soal yang misalnya soal prasyarat, materi prasyarat dari KD yang mau dipelajari gitu ya Bu? Benar Bu. Ya, ya. Baik, terima kasih Bu. Kalau yang ini Bu, yang maaf nih, diagnostik tadi kan kognitif. Kalau yang non kognitif hanya di awal saja ya Bu? Iya, di awal saja sudah cukup Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Pak Hisham. Halo ya, Bu Herma. Iya Pak. Oke, Bu Herma. Iya Pak. Mantap. Ya. Oke Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan dari Bu Sumiati jawabannya bagus sekali ya untuk bisa memberikan keterangan tambahan ya tentang bagaimana asesmen yang dilakukan di awal ya tadi. Oke, mungkin Bu Sumiati atau Pak Pandu ya, mungkin ada bantu untuk share apa yang sudah dilakukan beberapa bulan ini sebagai sekolah penggerak, Pak. Pak Pandu, halo. Baik Pak, halo Pak Hisham. Oke, baik. Iya. Baik, terima kasih waktunya Pak Hisham dan Bu Sumi dan Bu Herma. Sebenarnya saya juga masih taraf belajar ya Bapak Ibu ya. Mungkin masih banyak kekurangannya, tetapi mungkin saya coba share CP-nya ya Pak ya, atau perangkatnya ya. Halo Pak, benar Pak? Iya, silakan. Boleh ya? Oke, baik Bu. Kami sini internetnya agak ini. Baik Kenapa Pak? Silakan. Oke, baik Bapak Ibu, di sini di SMA Sudarso, mungkin untuk admin daripada kurikulum sekolah penggerak ada sedikit perbedaan, di mana kalau misalkan di kurikulum K13, kebetulan saya juga mengajar di kelas 11 yang masih menggunakan kurikulum K13, sedikit berbeda dari mungkin di sini biasanya kalau di kurikulum K13 itu KI, sementara di sini sudah CP, capaian pembelajaran, di mana ada fase-fasenya. Jadi setiap jenjang kelas itu ada fasenya. Kelas 10 itu E, kelas sampai F. Begitu juga nanti kelas 11 itu berubah lagi fasenya. Nah, di sini ada elemennya. Jadi elemen seperti mungkin pelajaran
yang diajarkan di kelas 10 itu mengandung elemen apa? Mungkin bilangan, ada aljabar dan fungsi, ada geometrinya, kemudian ada analisis data dan peluang. Di kelas 10 sendiri untuk kurikulum sekolah penggerak itu total ada 10 bab dalam satu semester, dan mungkin kalau dari saya secara pribadi untuk kurikulum ini mungkin sebenarnya kurang cocok diterapin di pandemi ya Bapak Ibu, karena sebenarnya bagus outputnya daripada kurikulum ini, yakni yang saya tangkap adalah pada kurikulum sebelumnya itu semua siswa finishnya semua di sini, misalkan semua finishnya di A, berarti semua siswa mau nggak mau harus di A. Tetapi di kurikulum sekolah penggerak ini tidak semua siswa harus bisa finish di A. Artinya seandainya kemampuan siswa itu hanya sampai di sebelum A, berarti kita cukup menilai mereka sampai dengan di kemampuan mereka di sebelum A itu tadi. Nah, hanya treatmentnya nanti berbeda, yang mungkin ada siswa yang bisa finish di A. Jadi nanti kalau misalkan pembelajaran di kelas, kalau misalkan sudah offline semua, mungkin di situ Bapak Ibu guru agak sedikit ekstra dalam mengajar. Jadi kelompok yang mungkin belum sampai di fase ini dikelompokkan di sini, dan kelompok yang sudah mungkin bisa mencapai di fase ini dikelompokkan sendiri. Jadi nanti treatment dan soal-soalnya berbeda. Kalau itu yang saya tangkap. Sehingga kalau misalkan pembelajaran secara online sendiri secara saya pribadi itu agak susah diterapkan untuk metode seperti itu, karena jujur saya secara pribadi juga menganggap semua siswa itu kembali lagi sama rata-ratanya bahwa mau tidak mau mereka harus sampai di A, karena dalam posisi online menurut saya secara pribadi sangat susah Bapak Ibu untuk mengetahui si C si D sudah sampai dan sudah mahir belum dalam mencapai ini. Kadang mereka ketika kita tanya apakah teman-teman sudah paham atau belum gitu kan, silakan tanya, mereka biasanya hanya diam. Dan ketika di kelas baru mereka kelihatan bahwa Pak, saya dari awal sama sekali tidak mengerti. Nah, tetapi ketika ujian atau ketika kita berikan tugas untuk penilaian formatif, mereka dapat bagus Bapak Ibu. Tetapi ketika kita deketin, ketika offline, ketika kita tanya, mereka berkata bahwa mereka tidak mengerti. Jadi di situ mungkin, aduh, kenapa di tugasnya bagus, tetapi ketika ditanya tidak mengerti. Itu untuk sharing pengalamannya Bapak Ibu. Untuk di sini sebenarnya saya masih taraf belajar, mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki ya Bapak Ibu ya. Di sini ada elemen dan juga ada kompetensi capaian. Di semester 1 itu ada 5 bab. Yang pertama itu eksponen, logaritma, barisan dan deret, vektor, dan trigonometri untuk perbandingan pada segitiga siku-siku. Dan untuk di semester 2 ada ini Bapak Ibu. Ada fungsi kuadrat, persamaan sistem linear dua variabel, kemudian ada data berkelompok dan peluang. Untuk prosem saya buat seperti ini, dan untuk ATP atau kalau misalkan di kurikulum K13 kita menuliskan IPK Bapak Ibu. Jadi di sini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP. Ini untuk contoh perangkatnya Bapak Ibu yang saya buat, mungkin masih banyak sekali yang harus saya perbaiki di sini. Mantap, lengkap ya. Ini masih banyak yang perlu diperbaiki Pak, masih banyak revisi harusnya. Untuk modul sebenarnya Bapak Ibu kemarin itu sudah saya buat, hanya saja untuk di materi vektor kemarin baru setengah dan belum jadi. Tetapi saya akan menunjukkan contoh modul yang saya buat ketika pembelajaran yang sudah pernah saya ajarkan Bapak Ibu. Mohon izin sebentar untuk modul. Oke, Bapak Ibu, ini untuk modul ajar yang waktu itu ketika saya mengajarkan materi eksponen di awal. Di sini sebenarnya modul ajar ini menurut saya sangat detail, seperti kemarin ketika mungkin saya pas ketika kuliah membuat RPP itu masih dalam kurikulum KTSP. Hanya saja ini lebih disederhanakan kembali daripada kemarin di KTSP yang mungkin ketika saya kuliah waktu itu membuatnya itu sampai berpuluh-puluh halaman dalam satu
RPP. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini adopsi dari K13 yang dari satu halaman menjadi ini yang ketika kurikulum sekolah penggerak. Di sini ada kompetensi intinya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian ada pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Dan biasanya pertanyaan pemantik ini bisa kita tanyakan ketika sebelum mulai pembelajaran. Mungkin ini hampir sama dengan asesmen kognitif yang seperti Ibu Sumi sampaikan tadi. Jadi sebelum pembelajaran sudah kita kasih Google Form atau kuis. Jadi mereka seperti pembelajaran flip classroom. Sebelum pembelajaran dimulai, mereka sudah tahu bahwa oh hari ini saya akan mempelajari materi ini. Jadi mereka sudah punya bahan, mereka bisa mencari bahan-bahannya terlebih dahulu dan mereka harus mengumpulkan kira-kira pertanyaan apa yang akan saya tanyakan ketika besok di kelas atau pembelajaran akan mulai. Jadi mereka sudah tidak, oh hari ini ternyata saya belajar ini. Jadi mereka sudah tahu terkait hal itu. Di sini pernyataan pemantik yang saya buat ada seperti ini Bapak Ibu, karena di SMP materinya kan perkalian, ada perkalian yang sudah mereka pelajari dan ternyata bahwa oh ternyata eksponen itu adalah bentuk dari perkalian yang berulang. Jadi mereka oh ternyata ada hubungannya seperti yang tadi Bu Sumit jelaskan. Kemudian ada persiapan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Kebetulan untuk ini kegiatannya dilakukan online, jadi untuk estimasi waktunya mungkin belum maksimal Bapak Ibu ini karena asumsinya offline, jadi 120 menit tetapi kegiatannya itu dilakukan secara online. Jadi nanti mungkin kompresnya di inti Bapak Ibu. Untuk pertemuan 1 dan 2 seperti ini, pertemuan 3, pertemuan 4. Jadi saya membuat modul ajar itu dalam satu CP Bapak Ibu. Jadi tidak dipisah-pisah untuk setiap tujuannya, tetapi satu CP saya buat modul ajarnya. Kemudian di sini ada asesmennya, secara diagnostiknya untuk kognitif. Di sini ada asesmen formatif, ada kuis tentang sifat-sifat dan pertumbuhan peluruhan untuk pertemuan pertama. Dan untuk asesmen sumatif itu berupa soal untuk seperti ulangan harian. Kemudian ada pengayaan dan remedial, serta refleksi untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman. Biasanya setelah saya mengajarkan satu bab selesai, saya mengirimkan Google Form. Mungkin menurut teman-teman ada nggak pembelajaran atau mungkin metode saya yang mungkin teman-teman kurang cocok. Biasanya saya selalu mengirimkan itu setiap setelah satu bab atau selesai, mungkin bisa saya refleksi ke diri saya sendiri bahwa saya ngajarnya terlalu cepat, mungkin pembelajaran saya terlalu membosankan atau seperti apa. Mereka bisa berkeluh kesah di situ tanpa tahu namanya siapa. Jadi saya selalu membuat anonim kepada mereka. Jadi kalau mereka hendak mengkritik saya, mereka santai gitu Pak, Bapak Ibu. Jadi tidak merasa beban bahwa saya murid, Bapak itu guru. Itu untuk refleksi. Dan untuk lembar kerja, saya menggunakan buku yang disediakan pemerintah dan juga kadang saya membuat modul sendiri atau terkadang saya membuat video ketika mungkin saya sempat Bapak Ibu. Kadang kalau misalkan saya lumayan ada kerjaan di sekolah, saya kadang tidak sempat membuat video. Kemudian ini daftar pustaka. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf banyak kekurangan. Mantap Pak. Ini Pak. Iya Pak. Halo, untuk modul ajarnya, maaf tadi mati lampu ini pakai ini HP. Baik Pak. Untuk modul ajarnya itu ada nggak proyek yang harus dipenuhi kan biar diselesaikan dalam satu semester. Untuk proyek dalam matematika itu sendiri nanti. Halo Pak. Halo Pak. Oke. Halo Pak. Ya halo Pak. Ini. Pak Pandu. Ya. Saya matikan kamera. Baik Pak Pandu, ya. Ada tidak proyek dalam
dalam satu. Yang dilakukan oleh Pak wajib ada cek itu setiap semester. Siapa itu Pak? Berkaitan dengan tadi yang diferensiasi Oh, baik Pak. proyek di sekolah. Ya silakan Pak. Berarti untuk proyek rencana memang ada, nanti saya akan buat Pak, tetapi tidak dalam satu materi harus ada proyeknya, tetapi mungkin dalam satu semester ada materi yang mungkin bisa kita realisasikan dengan kondisi seperti mungkin nanti akan saya buat ketika materi barisan dan deret, mungkin sudah saya ajarkan dan sudah sampaikan ke anak-anak bahwa nanti mereka akan membuat mungkin salah satu permasalahan di Kota Batam, di dunia yang mereka, atau bukan di dunia, di tempat yang mereka tempati. Mungkin seperti barisan dan deret kan, kita mungkin ketika kita nabung bunga berbunga seperti itu, dan mereka di situ juga kadang ketika berbicara mengenai permasalahan kontekstual, mereka saya tekankan bahwa ini loh, ketika teman-teman nabung duitnya sekian, kemudian teman-teman bisa perhatikan bahwa kalian punya target nggak? Oh, saya punya target 100 juta pertama saya kapan? Oh, saya 100 juta saya pertama saya ada 5 tahun atau 10 tahun kemudian. Nah, teman-teman terkadang pernah buka aplikasi, bagaimana sih aplikasi itu bisa menghitung kok bisa dalam 5 tahun kita mendapatkan 100 juta seperti ini dengan estimasi dapat pendapatan bunga sekian persen per tahun. Dan itu kan salah satu penerapan dari ilmu barisan dan deret khususnya untuk geometri. Dan di situ mereka juga bisa, oh iya ternyata tanpa menggunakan kalkulator pun saya juga bisa nih memprediksi kira-kira dari usia saya sekarang sampai dengan usia berapa saya bisa mendapatkan 100 juta ketika mungkin saya hanya menabung 200.000 per hari dengan estimasi bunga sekian persen per tahun. Dan itu mungkin bisa saya jadikan produk ketika mereka memberikan, mungkin mereka merancang ya, kapan kalian mendapatkan 100 juta pertama dengan estimasi sekian persen bunga, mereka mendapatkan itu. Tetapi kalau misalkan jujur ya Pak, secara online ini memang agak susah. Pertama, saya selalu bertanya, kenapa sih teman-teman suka mengeluh? Pertama, tugasnya sudah banyak. Nah, tugas mereka sudah banyak. Ketika online ini, baik secara video dan segala apapun, mereka suka berkeluh kesah pada saya tentang hal itu. Tetapi mungkin tetap saya akan buat karena menurut saya itu cocok diterapkan karena itu tadi mereka bisa mereka bisa menghitung sendiri tanpa bergantung kepada aplikasi. Seperti itu sih Pak. Mungkin itu bisa nanti saya terapkan Pak. Terima kasih Pak Isam. Baik, terima kasih Pak Pandu, lumayan luar biasa. Oke, Bapak Ibu yang lain, kawan-kawan tanya ini dari pemaparan Pak Pandu. By the way, ini Pak Pandu, untuk gambarnya masih belum ada Pak ya. Jadi kami penasaran Pak Pandu ini yang mana ini? Boleh on-kan kamera Pak? Boleh Pak. Ya. Oh, sih. Belakang saya nih terserak Pak, takutnya ganggu nanti. Silakan kawan-kawan yang lain, apabila ada yang bertanya, silakan. Pak, mau tanya. Bu Herma. Ini untuk apa namanya? Kalau ini untuk yang kelas 10 saja ya? Atau untuk kan misalnya nih yang kelas 11, 12 kan kurikulum 2013. Itu berarti nggak memakai yang ini atau yang Merdeka Belajar itu anak kelas 10 atau bagaimana ya? Yang perangkatnya seperti Pandu bikin tadi. Oh baik Bu, untuk perangkatnya memang saya buat terpisah. Jadi memang saya membuat dua versi perangkat, yang K13 dan yang kurikulum sekolah penggerak. Jadi dibedakan seperti itu Bu. Untuk RPP masih sama, untuk satu lembar untuk K13, tetapi untuk mungkin dalam kelas 10 kita sebut sebagai modul ajar seperti yang tadi Bu. Begitu. Itu berarti untuk yang sekolah penggerak saja atau misalnya nih kami enggak, jadi nggak usah pakai itu atau bagaimana ya sebenarnya? Kalau misalkan yang saya buat tadi itu memang difokuskan untuk yang terkena sekolah penggerak, Ibu. Jadi ketika mungkin di jam saya atau mungkin Bu Edit
yang tidak mengajar di kelas 10, mungkin Bu Edith masih menggunakan sistem yang kurikulum K13 itu, Bu, untuk admin dan RPP. Oh iya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Izin Bu Herma, Pak Pandu menambahkan Luar sedikit ya. biasa, terima kasih Pak Pandu. Izin Pak Isam. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Iya Bu. Ya, silakan Bu. Sumi. Mungkin Iya. Ini pesan ya Bu ya, saya hanya menyambungkan saja dari pengalaman yang kami pendampingan bersama pengawas, bersama pendamping ahli, fasilitator ya. Memang tadi dikatakan Pak Pandu itu benar bahwa yang diterapkan modul ajar hanya di kelas 10 ya. Tetapi kalau itu hal yang baik dan menurut kita itu baik dilakukan juga bisa dilakukan di kelas 11 dan 12 meskipun dia K13 ya itu sebaiknya dilakukan karena memang kalau kita pun meniru itu pun juga tidak ada salahnya dan memang itulah yang seharusnya kita lakukan mulai dari memperhatikan siswa dari mulai diagnostik kognitif tadi ya kan lalu kita menyusun prosesnya. Nah, itu harapannya ke sana. Jadi kalau bisa ditiru, ya kalau bisa ya diterapkan saja, tidak ada yang salah. Seperti itu, Bu Herma. Ya, baik. Terima kasih. baik. Setuju. Oke, baik Ibu, mungkin terakhir closing statement dari Ibu narasumber kita. Silakan Bu, pesan-pesannya untuk guru penggerak sekolah penggerak ini dan motivasi bagi kita apa yang harus dipersiapkan. Silakan Ibu. Baik, izin Pak Isam, Bu Herma, Pak Pandu dan Bapak Ibu yang lain. Mungkin saya ini sifatnya mengajak Bapak Ibu sekalian tidak untuk menggurui, sekali lagi tidak untuk menggurui, karena ini hal yang baik yang kami rasakan mengikuti hal yang bagus dalam perubahan kurikulum di negara kita ini yang memerdekakan siswa. Tidak harus kita menunggu sekolah kita ini harus menjadi sekolah penggerak terlebih dahulu. Kalau kita sudah mengetahui hal yang baik yang untuk perkembangan siswa kita tidak perlu kita tunda menuju ke sekolah penggerak baru kita lakukan karena kita sudah mengetahui hal-hal baik dan kita bisa terapkan untuk anak-anak kita secepat mungkin bisa kita lakukan. Lalu yang kedua ya ini juga keprihatinan juga sedikitnya guru-guru yang tertarik di guru penggerak ini sebenarnya sih saya sendiri sebagai kepala sekolah juga agak prihatin tidak bisa memotivasi guru-guru banyak untuk bisa mengikuti program program guru penggerak ya. Padahal ini hal yang baik karena memang Bapak Ibu guru ini untuk bisa mengubah kebiasaan menjadi mengikuti ke program sekolah penggerak ini tidak hal yang mudah ya Bapak Ibu. Prosesnya panjang. Untuk Bapak Ibu guru sekolah penggerak ini, walaupun dia bukan guru penggerak, mereka pun untuk bisa memasuki ini ada perubahan paradigma pembelajaran yang diterapkan bukan hanya sehari 2 hari, ya 10 hari dilakukan. Dalam berproses belajar, yang penting paradigma baru ini dapat menjadi sudah menjadi roh baru di Bapak Ibu guru, maka apapun perubahan, apapun walaupun tidak ada pedoman, tetapi kita sudah punya prinsip, kita bisa kembangkan. Jadi sekali lagi, tidak ada benar dan salah ketika kita belajar, kita sudah tahu ada hal yang baru, mari kita belajar bersama untuk lebih baik dalam mempersiapkan peserta didik kita. Itu saja Pak Isyam, mohon maaf atas mungkin kesalahan, kekurangan
mungkin tutur kata yang kurang pas dan kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih juga pada Bu Herma yang sudah memberikan waktu. Terima kasih, selamat pagi. Baik. Terima kasih Bu Sumiati, Bu Kepala Sekolah Pak Sudarso atas kesempatannya dan ilmunya nih Bu ya, mudah-mudahan berkah ya bagi Ibu. Kita close untuk Bu Sumiati dan ya secara online, nggak ada upload secara ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita di siang kedua itu komen dari Bu Hermawati tentang aplikasi Padlet. Ya, silakan Bu Herma, bisa berbagi dengan kita. Ya, baik Pak. Silakan, Bu. Terima kasih. Maaf Pak, saya bermasalah sama ini juga. Windows ya Pak ya? Kalau share screen? Halo, nggak dengar Bapak. Oh ini, ya oke. Windows Bu. Iya. Halo, yang Oh iya. Saya coba share screen dulu ya Pak. Udah nampak layar saya Pak? Bu. Sudah ya Pak? Pak. Oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini saya bisa Bapak Ibu. Saya melanjutkan sedikit yang tadi dari Bu Sumiati sama Pak Pandu. Sebenarnya saya sudah mempraktekkan ini Bu Sum dari bulan Juli. Jadi saya mencoba, jadi insya Allah nanti pertemuan ke Semansa saya akan sharing apa yang pengalaman baik saya. Itu. Salah satunya hal yang saya bikin adalah Padlet ini, ya Bu. Itu mohon maaf nanti bisa dikoreksi. Ini yang saya lakukan. Jadi Padlet itu salah satu dari media pembelajaran, yaitu papan tulis online untuk anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Jadi siswa bisa memasukkan catatan di tempat umum. Nanti saya tunjukkan seperti apa Padlet itu yang dibikin oleh anak-anak. Jadi anak-anak saya beri tugas untuk membuat media dalam bentuk sesuai gaya belajar mereka. Caranya ini saya sharing. Jadi di Google ini kita ketik aja Bapak Ibu padlet.com. Padlet.com ini nanti layar kita ada di sini ada sign up for free. Kenapa kita pilih yang free? Karena saya rasa cukup untuk kita Bapak Ibu. Yang free ini cukup maksimal 3 Padlet dengan maksimal 25 MB. Saya rasa untuk pembelajaran 1 tahun ajaran sudah cukup. Sedangkan yang pro itu 250 MB. Nah, kita ambil yang sign up for free. Nah, baru kita with Google, kita pilih akun kita Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Mudah saja Bapak Ibu, tinggal kita siapkan. Jadi hal ini siswa
itu bisa berbagi catatan dengan orang lain, bisa dalam bentuk link, gambar, video, dan dokumen yang berbeda, sekaligus bisa kita kolaborasi dengan siswa. Sebenarnya Padlet ini adalah kolaborasi online. Kelebihannya dapat diskusi jarak jauh dengan siswa. Kekurangannya memang butuh jaringan internet, Bapak Ibu. Nah, seperti ini kita ambil Jaringan internet ya. Iya, Pak. Basicnya kita ambil yang free. Nah, nanti tampilan kita seperti ini, Bapak Ibu. Baru kita mulai. Nah, kita nanti diarahkan. Nah, kita sudah masuk, kita sudah punya akunnya. Jadi nanti kita mempunyai kartu seperti ini. Ini adalah Padlet yang kita bikin nanti. Kalau seandainya kita join Padlet, berarti anak-anak nanti bisa, ini anak-anak nanti bisa bergabung dengan Padlet kita atau sebaliknya. Kalau kita mau membuat, berarti gini Bapak Ibu, make a Padlet seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih-milih bentuknya Bapak Ibu, seperti ini ya. Bentuknya seperti apa yang mau kita mau. Misalnya saya mau yang bentuk kanvas. Nah, ada di nanti bentuknya seperti ini. Baru kita nanti kasih judul Bapak Ibu, misalnya MGMP Matematika SMA MA Batam. Nanti deskripsinya misalnya semangat belajar. Baru ini nanti kita, nah ini bisa kita ganti Bapak Ibu, misalnya MGMP SMA. Wallpapernya bisa kita ganti karena di sini layarnya masih gelap, bisa kita ganti. Misalnya kita pilih gambar. Nah, misalnya seperti ini. Jadi nanti anak-anak menerima seperti ini gambar ini. Atau anak-anak membuat seperti ini. Nah, nanti yang diterima anak-anak seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, baru ini atribusi kita aktifkan. Tadi wallpapernya sudah. Komen ini maksudnya anak-anak siapapun yang membuka Padlet kita, mereka bisa komentar. Ini ada reaksi, misalnya reaksi anak-anak bisa menilai. Misalnya kita menerima Padlet dari anak, pasti anak-anak akan memilih yang grade. Jadi kita bisa langsung menilai. Bisa kita kasih bintang, siapapun yang melihat bisa like, bisa voting. Jadi bisa kita pilih. Misalnya kita pilih like. Nah, kemudian ini ada, boleh kita checklist, boleh tidak. Jadi terserah kita Bapak Ibu. Kemudian kita next. Nah, baru caranya apa yang kita isi. Ini ada di sebelah kanan. Ini ada tanda plus Bapak Ibu. Nah, inilah yang kita mau bikin. Nah, misalnya materi atau hari ini saya ingin suara saya aja ya Bapak Ibu. Misalnya petunjuk. Nah, ini ada kita bikin linknya, ada bisa kamera, bisa apa yang kita mau Bapak Ibu. Jadi misalnya ini,
saya akan mengambil jadi suara saya. Nah, seperti ini. Nanti keluar suara kita. Bisa PDF, jadi ini Bapak Ibu bisa upload dalam bentuk PDF, bisa dalam link, bisa YouTube, bisa Spotify, jadi seluruhnya bisa kita masukkan. Jadi ya kayaknya sinyal saya nggak ada. Kita pilih yang ini aja, upload aja Bapak Ibu ya. Artinya tadi audio recorder bisa kita masukkan. Misalnya perintah, Ananda silakan mengumpulkan tugas sebelum tanggal 4 November misalnya. Bapak Ibu, saya akan memberikan link, misalnya LKPD. Nah, seperti ini. Nanti kita tunggu sampai 100%. Nah, nanti bisa kita tuliskan di sini. Nah, seperti ini. Nanti bisa kita tuliskan di sini. Silakan kerjakan sebelum waktu yang ditentukan. Dikerjakan sesuai waktu yang ditentukan ya Bapak Ibu. Baru ini kita pilih warna, boleh biar cantik. Kita pilih merah misalnya. Kalau sudah kita publish. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Ini tadi bisa komentar di sini Bapak Ibu. Misalnya saya tadi kan memilih suka, berarti saya klik bisa. Baru ini komentar. Jadi anak-anak bisa komentar di sini Bapak Ibu. Kalau sudah kita share, jadi berapa banyak di sini? Boleh banyak ya Ibu, boleh modul, boleh. Jadi kita share. Nah, baru kita pilih di sini sesuai apa yang kita mau. Misalnya copy linknya boleh. Seperti ini Bapak Ibu. Begitu Pak Hisam. Kalian saya akan ngepost yang ini ya Pak. Contohnya apa yang dibikin anak-anak. Kalau untuk mematikan, oh ya. Halo Pak Hisam. Halo Pak Hisam. Halo Bu. Ya, saya mau mencoba sharing apa yang sudah saya bikin ya Pak. Nampak ya Pak? Nampak layar saya Pak? Nampak. Oke. Nah ini Bapak Ibu, ini punya saya. Nah seperti ini. Ini ada yang sudah saya bikin. Ini kebetulan tadi kan maksimal kalau free 3 Padlet ya Bapak Ibu. Cuma ini ada punya anak. Jadi punya siswa yang mengumpulkan di dalam bentuk Padlet. Jadi ini kelompok demokratis ini. Jadi kalau kita anak-anak mengumpulkan dalam bentuk Padlet, kita bisa mengambilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi apa yang saya lakukan ini bikinan saya Bapak Ibu yang ini. Saya membuat kurva fungsi trigonometri. Jadi ini materi modul untuk anak-anak yang kinestetik. Jadi seperti ini. Jadi anak-anak bisa melihat ini ada PDF, ada YouTube, ada. Nah, di sini bisa anak-anak komentar bisa juga. Ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti apa yang pekerjaan siswa? Misalnya dari kuisis bisa juga Bapak Ibu. Kita sematkan di situ. Jadi seperti apa kerjaan siswa? Ini ada. Kita buka. Kalau PDF ya seperti ini.
Nah, nanti tampilan di siswa ini Bapak Ibu. Jadi siswa bisa mendownload juga, bisa kita print juga. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini materi yang anak-anak baca untuk literasi. Nah, ini ada juga tentang tunggu Pak, saya ada masalah di di word wall. Misalnya kita punya game itu bisa juga Bapak Ibu. Saya kurang bisa buka ini. Contohnya yang dibikin anak. Oke, nah ini Bapak Ibu contohnya modul yang dibikin anak. Jadi siswa saya beri tugas mengerjakan latihan soal tetapi dalam bentuk media yang mereka inginkan. Jadi saya mencoba belajar tentang bagaimana sih Merdeka Belajar itu. Jadi salah satunya siswa mengerjakan latihan soal, kemudian mereka mengemas dalam bentuk media yang mereka sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Jadi misalnya ini dibikinan anak-anak Bapak Ibu. Ini ada seperti ini, mereka sematkan modulnya, ada gambar yang memberi semangat kawan-kawannya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada permainan di word wall Bapak Ibu. Nah, kita buka. Nah, seperti ini. Quizzes bisa juga asal dia ada linknya Bapak Ibu. Jadi misalnya gini. Jadi sebenarnya ini bukan bikinan saya, cuma anak-anak saya beri contoh media yang saya buat. Jadi mereka membuat minimal seperti yang saya. Nah, ada latihan untuk mengerjakan soal yang saya berikan. Nah, contohnya seperti ini, Bapak. Nah, jadi anak kawan-kawannya bisa mengerjakan. Itu Bapak Ibu, jadi ada seperti ini hasil karya anak-anak juga. Jadi kita bisa menilainya dari sini Bapak Ibu, dari komentar yang kita berikan. Saya kira mudah kita lakukan. Terima kasih Pak Hisam. Oke, baik. Bu Herma, yang tadi coba link yang barusan Bu Herma bikin, yang untuk Padlet yang MGMP itu, boleh share ke kami, Bu? Biar coba kita berkomentar di situ coba. Oh gitu. Ya. Oh, yang MGMP tadi ya Pak. Itu beda akun Pak, tunggu ya Pak. Atau di sini Bapak Ibu bisa komentar di kerjaan siswa saya, tunggu ya Pak. Mau ketemu bosnya. Iya. Ibu dulu Ibu nak mendengar di rapor. Ini ya Pak. Ini salah satu. Halo Pak Isam, nampak ya? Iya, halo. Iya. Iya Bu. Nah, ini kerjaan siswa saya. Bapak Ibu silakan komentar. Misalnya di sini kan ada tugas soal nomor 16. Bapak Ibu bisa, misalnya ini saya kasih nilai 0 karena ada yang salah. Nah, boleh Bapak Ibu membantu saya, boleh. Langsung. Seperti itu ya. Jadi Nilai usaha nggak ada Ibu ya? Apa Pak? Nilai usaha? Nilai usaha kayaknya nggak ada. Itu lain ya Pak ya. Jadi misalnya nilai ada kreativitas, kita kan punya skor ya Pak ya.
Ada misalnya anak sudah mengumpulkan tepat waktu, berapa nilainya. Termasuklah tugas ini. Menarik nggak medianya? Yang ketiga, kesulitannya bagaimana? Apa dia terlalu sulit, sangat sulit, atau sedang, atau mudah? Kemudian ini soal ada 14 soal. Berarti dia kalau benar kan sudah dapat 14 poin. Itu Bapak yang saya terapkan. Jadi misalnya nilainya dia salah semua, mereka masih ada nilainya. Artinya nilai dari tingkat kesulitannya, tingkat menariknya, tingkat tepat waktunya mereka mengumpulkan. Jadi misalnya yang kinestetik itu kan ada yang bikin seperti ini. Ada juga yang dia dalam bentuk permainan. Karena kita sudah PTM, jadi mereka ada mengumpulkan dalam bentuk fisiknya. Karena bentuk fisik, jadi saya uji coba ke kawan-kawannya. Kalau kawannya bisa, berarti nilainya bagus. Kalau kawannya nggak jalan, susah ini Bu, berarti agak kurang. Itu Pak, saya rasa itu. Ya, halo Pak Iksan. Ya, semuanya bisa buka ya Bu ya? Dengan Bisa, link Pak. ini ya? Bisa. Dengan link yang ada di atas ini. Bisa Pak. Coba Ibu. Saya link ke... Ya. Saya kirim di chat ya Pak. Oh ya, oke, baik. Kita tunggu Bapak Ibu. Ini. Sebentar saya. Ini sudah Pak. Kalau ini lebih sederhana Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi sebelumnya saya tunjukkan itu dalam bentuk modul, itu dia memang ada gamenya di situ. Gamenya dia ambil dari wall. Gamenya udah tersedia di situ ya Bu ya? Nah Pak, kita bikin di aplikasi lain, kita ambil linknya, kita masukkan di Padlet. Ya. Jadi misalnya game tadi anak-anak suka word wall, jadi kita masukkan di situ gitu Pak. Nah ini ada Pak Sikat. Ini dari ya Bapak Ibu silakan komentar di situ. Nanti anak-anak kami berarti nanti melihat juga. Linknya di chat tim ya Bu ya? Ya di chat Pak. Oh iya, oke. Saya coba pindahin ke chat di MGMP ya Bapak Ibu. Ini ya. Jadi hasilnya seperti apa kita lihat. Oh iya, udah langsung terbuka nih Bu. Iya. Bapak yang share screen ya Bu. Oke. Saya coba share screen. Jadi dia linknya bisa dalam bentuk audio, suara kita, bisa dari YouTube, bisa PDF, bisa permainan dari aplikasi yang lain. Yang jelas dia maksimal itu hanya 25 MB untuk seluruh Padlet yang kita bikin. Iya Pak. Misalnya Bapak mau komentar di mana Pak? Jadi dia buka PDF-nya dulu Pak. Nampak Pak. Nah itu kerjaan mereka Pak. Ini karena mereka dalam bentuk PDF. Ini agak sederhana Bapak Ibu, jadi yang agak kompleks yang dalam bentuk modul tadi. Jadi Desain ya Bu ya?
anonimus Bu ya. Ya, bisa Pak. Ada juga yang kalau kita sudah login di Padlet sudah muncul nama otomatis ya Bu ya. Iya. Kalau kita punya akun bisa Pak. Nama kita yang muncul. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, saya sebelum ke latihan soal, biasanya saya kalau medianya agak berat, saya misalnya 1 KD ini ada 4 kali pertemuan. Berarti pertemuan pertama saya sudah membuat anak-anak latihan soal. Seperti ini tugas kalian, tapi dikumpulkan nanti 3 minggu ke depan. Soalnya seperti ini dalam bentuk media apapun yang mereka sukai. Ini sederhana Bapak Ibu, jujur saya setelah melaksanakan Merdeka Belajar itu anak-anak tidak ada nilainya jelek. Jadi mereka semangat. Cuma di sini saya lihat Bu Su, mohon maaf, ini kayaknya gurunya yang berat. Ya benar Bu. Ya jadi kenapa? Gurunya kerja keras Bu. Benar-benar. Jadi misalnya bulan lalu kenapa saya off dari MGMP 2 kali pertemuan, itu memang karena saya dengar ada PTM. Kalau udah PTM berarti saya harus menyiapkan semuanya. Jadi itu sebenarnya yang saya siapkan Bapak Ibu. Untuk 1 KD biasanya saya membuat modul sesuai yang mereka inginkan. Jadi sesuai yang siswa inginkan. Dari baik video, baik komik, atau PDF, atau PPT. Nah, itulah yang saya siapkan sebenarnya Pak. Nah, nanti untuk sharingnya mungkin insya Allah 2 minggu ke depan pas SMA 1 ya Pak Hisam ya. Oke. Bapak Ibu, ini tinggal kita explore ya Bu Herma ya. Iya Pak. Nah, dieksplor dan juga diaplikasikan ya biar tidak lupa. Iya benar. Juga di situ membuat siswa biar sibuk dengan aktivitas tapi tetap terarah kepada pelajaran kita. Iya. Bisa benar. juga untuk nempelkan proyek ini Bu Herma ya. Iya Pak. Kalau misalkan dia ada proyek berupa video dilampirkan di situ ya. Iya bisa. Oke. Terima kasih Silakan Pak. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan mungkin untuk Bu Herma. Untuk yang dibuat tadi itu bisa nggak siswa itu mengcopy dari karya orang lain gitu ya, kelihatan nggak di situ Padletnya itu bisa dihack nggak, misalkan ada hacknya kelompok ini di hack oleh kelompok lain gitu, bisa nggak Bu Herma? Kayaknya anak-anak belum, kalau waktunya hanya 2 minggu itu kayaknya belum nyampe ke sana Pak. Karena mereka kan harus memasukkan ini ya, ada linknya yang mereka bikin kan Pak. Mungkin kalau kelas tinggi mungkin ya, cuman kadang anak-anak ini kan kepepet waktunya. Kayak misalnya, makanya kita kira-kira kalau 2 minggu soalnya 15 soal. Jadi mereka akan sibuk sendiri. Saya rasa seperti itu. Ya. Ada di game. Anak-anak sekarang itu kan gini Pak, lama-lama di depan laptop itu paling nggak suka kalau pelajaran. Tapi kalau lama-lama di laptop tapi main game mereka suka. Makanya ada permainan yang tadi di Word Wall tadi yang anak-anak main Pak. Tapi jujur saya capek ngoreksinya ya Pak. Jadi saya harus main dulu gamenya itu baru saya tahu jawaban mereka benar apa salah. Word Wall-nya boleh ini ya Bu, yang Word Wall-nya itu di mana website yang dituju? Oh dia Word Wall sendiri Pak, aplikasi lain seperti ini Pak, ini yang dibikin anak-anak. Jujur saya aja nanya Pak, ini caranya yang mana kalian? Biasanya saya Word Wall itu yang standar aja.
Saya kasih contoh yang standar, tetapi mereka rupanya lebih standar lagi. Udah nggak standar lagi dia, Pak. Lebih ini dia lebih nangkap ya kalau dia suruh bikin game ya. Iya, karena dia, iya itu tadi Pak, contohnya ini Pak. Ada layar saya nampak kan Pak? Nampak. Nah, contohnya ini Pak, ini dari adopsi dari Wordwall. Ini bisa bertukar ini Bu, cara membuat gamenya ini sekarang ini bagus juga. Artinya Iya. anak biar terarah gitu, yang tadinya game yang nggak belajar, ini game belajar gitu. Bisa lah 2 minggu lagi nih Bu. Ada yang saya bikin juga ini deh Pak. Seperti ini bikinan anak Pak. Jujur saya ngasih contoh itu yang paling sederhana, tetapi mereka rupanya mengeksplornya lebih tinggi. Nah seperti ini Pak. Nah seperti ini. Jadi kalau saya ngoreksi saya harus tahu, saya harus main dulu, itu masalahnya Pak. Jadi setengah mengerjain saya iya. Jadi misalnya gini. Dia gimana Ya. itu ini ya? Oh, jalan kursor ya? Iya, Terus? ya misalnya Pak. Misalnya ini salah ini Pak. Nah kayak gitu Pak. Jadi kalau saya benar, saya bisa menilai ini jawabannya benar apa salah. Tapi di situ tidak muncul kuncinya ya Bu ya? Nanti kalau saya udah benar Pak, baru. Makanya saya harus tahu kuncinya dulu. Ya, saya harus tahu jawaban mereka benar apa salah. Berarti saya harus mainkannya harus benar. Itu dia. Nah, seperti itu Pak. Misalnya gini. Ini dari Wordwall, adopsi dari Wordwall ya Pak. Nah, seperti itu. Artinya selain menghindari pemakan itu ya, kanibal itu, iya, harus masuk ke situ kan gitu ya? Jadi otomatis saya ngoreksi itu sambil main game Pak. Itu. Oke, sip. Soalnya 14. Jadi saya ngoreksi sambil main. Jadi kalau mereka ada yang salah jawabannya, berarti saya jawab yang mana dia jawab menurut dia benar, berarti mereka udah salah satu kayak gitu Pak. Kan saya udah pegang kuncinya ini Pak. Nah, jadi kan kalau saya udah pegang kuncinya kan saya tinggal ngikut aja yang mana jawabannya. Nanti pembahasannya di dalam bentuk khusus pembahasannya. Ya. Jadi misalnya anak-anak bikin masalah tentang kinestetik yang lain, misalnya fisik, itu kan anak-anak dalam bentuk mainan. Anak-anak langsung memegang. Berarti jawabannya yaitu juga saya minta caranya juga, pembahasannya. Itu Pak. Oke, baik. Luar biasa Bu Herma. Padletnya ini ya udah dijalankan. 2 minggu ya Bu ya? Selama PTM ini ya Bu ya? Yang saya buat banyak Pak. Ini anak yang kinestetik Pak. Oke, Bapak Ibu guru yang lain ada mungkin yang bertanya sama Bu Herma? Lain memang harus explore dulu ya kawan-kawan. Seperti apa itu Padlet ini. Terus ada pengubah bahasa kan Bu ya? Jadi bahasa Indonesia? Ada Pak. Ada ya, oke. Soalnya tadi masih dalam bentuk bahasa Inggris sehingga harus meraba-raba dan pakai Google Translate ya untuk mengartikan perintah-perintah yang di situ. Jadi yang MGMP itu saya pakai akun SCH karena saya belum ada akun saya di situ. Dia sayangnya cuma 3 MB itu ya Bu ya. Kalau sudah selesai 3 MB. 3 petlet. 25 MB. 25 MB. Kalau lebih dari situ berbayar ya Bu ya?
Ya berbayar, tapi bisa dihapus kok Pak. Misalnya nggak kita pakai lagi, kita hapus saja. Lagi pula Pak, anak-anak kan bosan juga. Seandainya modul kita dalam bentuk Padlet semuanya satu semester kan bosan. Betul. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, silakan Reshan apabila ada pertanyaan. Kalau nggak ada, mungkin closing statement dari Bu Herma nih tentang Padlet nih gimana Bu? Silakan Bu. Terima kasih Pak. Padlet ini mudah digunakan, bisa kita berkolaborasi dengan aplikasi yang lain, jadi saya kira lebih menarik bagi anak. Kemudian bisa berdiskusi pada jarak jauh atau PTM juga bisa. Kenapa? Karena ada game juga bisa kita masukkan di situ. Terima kasih untuk media pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk keragaman media pembelajaran kita, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, give applause untuk Bu Herma dan semua narasumber. Herma. Terima kasih Bu Sum. Keren Bu, keren Bu. Keren habis. Suaranya nggak ada Pak Pak Ihsan. Bermacam-macam aplikasi yang kita gunakan ya dari Padlet ini bisa kita manfaatkan. Oke Bapak Ibu, kami rasa sudah cukup untuk pertemuan MGMP kali ini. Sekali lagi kami berucap terima kasih sebanyak-banyaknya bagi para pengisi ya. Mudah-mudahan berkah dan mendapatkan pahala ya Bapak Ibu. Oke, sekian dari kami dan pengumuman 2 minggu yang akan datang di Semansa nih ya Bu Herma. Iya Pak. Ini bisa. Iya Pak. Ya di Semansa. Mudah-mudahan kalau misalkan bisa secara offline dan diizinkan ya kalau dengan MKKS bisa kita secara offline. Tapi kalau belum memungkinkan kita lakukan secara online. Yang penting ilmunya ya kan. Oke, baik. Sekian dari kami. Mudah-mudahan apa kegiatan ini berkah. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di media ini, di MGMP ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi. Saya selalu Terima kasih Pak Isam, terima kasih Bu Herman, Terima kasih Pak Isam, Bu Herma, Bu Sumi, dan Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat semuanya. Terima kasih semuanya ya.